anak berusia 6 tahun diculik oleh pemulung di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Penculikan terjadi pada Rabu 7 Desember 2022 siang, terekam dalam kamera pengawas CCTV. Pelaku membawa korban menggunakan bajai. Hingga kini, kedua orang tua korban masih belum mendapat kepastian soal keberadaan anak mereka. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan, pihaknya masih menelusuri rekaman CCTV pada jalur-jalur yang dilalui oleh terduga pelaku dan korban. Selain CCTV, polisi juga telah memeriksa 2 orang saksi yaitu orang tua korban dan sopir bajai. Namun, keterangan mereka belum bisa mengungkap secara rinci sosok penculik. Sementara, ibu korban, Oni, mengaku mengenal pelaku penculikan anaknya. Pria yang diduga menculik anaknya yang bernama Yudi, seorang pemulung yang biasa makan di warung makan milik Oni. Atas kejadian tersebut, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengunjungi kediaman korban yang ada di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ya, jadi ini sebuah komitmen kita untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan Malika yang terduga diculik oleh salah seorang yang berprofesi sebagai pemulung, ya. Dan sudah sampai hampir berapa 15 hari sudah 16 hari sekarang ini belum ditemukan. Jadi kehadiran kami ingin ikut bersama-sama dengan keluarga ini untuk mencari dan menemukan pelaku dan menemukan pula dengan anak yang diduga diculik dan sebagainya. Ada informasi yang ingin saya sampaikan. Biasanya tujuan penculikan itu ada beberapa tujuan. Yang pertama bisa itu untuk tujuan eksploitasi seksual, ya. Karena Malika itu sudah umur 6 tahun gitu kan. Baik itu kejahatan seksual bisa saja dilakukan oleh terduga pelaku maupun ditawarkan kepada orang lain. Itu menjadi keprihatinan kita. Ada juga yang dieksploitasi untuk dipekerjakan, ikut sama-sama dia memulung entah di mana gitu kan. Itu adalah tujuan eksploitasi ekonomi namanya. Ada juga untuk tujuan-tujuan dijual dan sebagainya, ya. Nah, tapi harapan saya itu tidak terjadi. Tidak terjadi, tapi itu harus diantisipasi. Maka saya datang ke sini supaya jangan terjadi itu. Jangan terjadi itu karena tujuan eksploitasi ekonomi dimungkinkan, tujuan eksploitasi seksual dimungkinkan juga, baik itu dilakukan oleh pelaku maupun diperdagangkan atau dijual kepada orang lain. Bahkan yang paling ekstrim, ya, itu bisa juga justru bisa penjualan organ tubuh dan sebagainya. Tapi itu tidak mungkin terjadi itu, tetapi itu antisipasi. Nah, oleh karena itu kepentingan saya untuk melindungi Malika, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak terjadi. Karena sampai akhir Desember ini kita sudah menerima laporan sekitar 21 kasus yang sama, ya. Terakhir saya bisa bongkar hampir 5 bulan, 6 bulan itu hampir sama ceritanya, dan juga pemulung juga itu bisa kita kembalikan, itu terjadi di Sukabumi. Nah, ini terjadi di sini dengan pengalaman empiri itu saya berusaha ingin mencari dan memberikan bantuan, mencari tenaga dan sebagainya. Dan kami punya tim litigasi dan advokasi untuk mencari anak-anak yang menjadi korban hilang untuk tujuan-tujuan tertentu itu, seperti itu. Artinya nanti upaya dengan menyebarkan foto atau seperti apa nanti? Ya, di samping umumkan kepada publik lewat media sosial, lewat kerjasama dengan Polres Jakarta Pusat. Saya kira Jakarta Pusat sudah punya strategi lah, ya. Mungkin tidak patut untuk diumumkan supaya si pelaku tidak melarikan diri dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa seperti yang saya sampaikan tadi kepada ibu korban, bahwa ternyata dia kenal baik, mengetahui apa kebiasaan ibu, bapak, anak itu sendiri. Disitulah momennya, kesempatan dilakukan oleh si terduga pelaku itu. Paling tidak juga sangat kenal baik. Tadi sebutkan seringkali bawa makanan matang gitu, ya. Ayo Bu, makan bersama. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan seperti yang saya katakan tadi. Mudah-mudahan ini hanya kasih sayang aja dia, tetapi harus segera mungkin dikembalikan. Yang ingin saya sampaikan kepada pelaku, segeralah hari ini, besok mau ke Komnas Perlindungan Anak, diantar anak atau diantar langsung ke ibu, ke lawyernya, ke polisi dan sebagainya, silakan
supaya jangan berlarut-larut, jangan menjadi ini menjadi persoalan yang serius. Tentunya dengan kejadian ini ya, apalagi ini kan daerah padat ya, daerah padat yang seringkali kita tidak mengenal siapa orang yang akan datang, keluar masuk dan sebagainya. Waspadalah dengan peristiwa ini, waspada, jangan percayai orang yang memberikan rasa seolah-olah melindungi kedekatan dan sebagainya, dan itu harus menjadi pelajaran. Dan bagi masyarakat sekitar ini termasuk wilayah Jakarta Pusat ini, hati-hati, jangan memberikan kepercayaan begitu saja kepada orang yang menawarkan kebaikan-kebaikan belum tentu baik. Inilah yang terjadi pada keluarga Ibu. Sekian Komnas Anak update hari ini. Untuk kepentingan terbaik anak, jangan lupa terus dukung Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.